Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan, setup database. Jadi setelah kita berhasil, menginit project Laravel-nya, yang akan kita lakukan berikutnya adalah, men-setup database untuk kebutuhan, project kita. Nah, hal pertama atau hal yang berikutnya yang akan kita lakukan untuk men-setup database-nya yaitu, saya akan coba membuat sebuah database baru di, database MySQL. Nah, silahkan, teman-teman, gunakan database sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau yang biasa teman-teman gunakan. Namun pada tutorial kali ini atau playlist kali ini saya akan menggunakan database, MySQL. Nah, di sini saya akan mencoba membuat sebuah database baru dan di sini untuk database GUI-nya saya menggunakan DataGrip. Silakan teman-teman gunakan, database GUI, yang biasa teman-teman gunakan. Nah, di sini saya akan mencoba, membuat sebuah database baru, namanya create, database Laravel REST API. Oke, kita akan coba running query-nya, oke. Query-nya berhasil dan di sini kalau teman-teman lihat database-nya berhasil kebuat. Di sini ada Laravel REST API. Nah, setelah database-nya sudah kita siapkan, hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah, kita akan coba konfigurasi, project Laravel yang sudah kita ini tadi ke database yang, sudah kita siapkan tadi. Nah, di sini teman-teman, bisa buka di bagian file.env dan di sini adalah file konfigurasi untuk, Laravel project kita. Nah, di sini teman-teman masuk ke bagian, DB connection, di sini teman-teman silahkan, gunakan driver sesuai dengan database yang teman-teman gunakan. Nah, karena database yang saya gunakan adalah MySQL, jadi, di sini saya menggunakan connection MySQL. Lalu untuk host-nya saya menggunakan host, localhost, lalu untuk port-nya, di sini saya menggunakan port default di 3306 dan untuk nama database-nya adalah, Laravel REST API dan untuk username-nya, root dan juga, password-nya di sini saya nggak ngeset password, jadi saya kosongkan saja. Nah, silahkan untuk konfigurasinya teman-teman bisa sesuaikan dengan konfigurasi database yang teman-teman punya dan kalau misalnya sudah, di sini teman-teman bisa save, lalu di sini kita bisa melakukan pengecekan apakah koneksinya sudah berhasil atau belum. Nah, untuk melakukan pengecekan koneksi database-nya berhasil atau enggak, teman-teman bisa menjalankan perintah php artisan db. Nah, kalau misalkan koneksinya berhasil, maka di sini kalau kita lihat kita akan masuk ke database yang, kita gunakan. Di sini kita masuk ke CLI daripada MySQL-nya. Ini artinya kita sudah berhasil menghubungkan antara project Laravel kita dengan, database yang, sudah kita setup tadi, gitu. Oke, ini kita exit saja. Eee Jadi, saya coba recap untuk, konfigurasi ke database. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman membuat database baru atau, teman-teman menggunakan database yang sudah ada. Di sini kebetulan saya membuat database baru, lalu kalau misalnya database-nya sudah ready, teman-teman silahkan konfigurasi di bagian, file.env, teman-teman masuk ke bagian DB connection ini. Teman-teman silahkan pilih connection-nya menggunakan database apa, ada MySQL, MongoDB, ada Postgre, silahkan teman-teman menggunakan driver sesuai dengan, database yang teman-teman gunakan. Lalu untuk host-nya teman-teman juga bisa konfigurasi, untuk port-nya juga, lalu nama database-nya disesuaikan dengan database yang, ingin teman-teman gunakan, dan untuk username dan juga password-nya teman-teman silahkan set sesuai dengan konfigurasi yang teman-teman punya. Nah, selanjutnya kalau konfigurasinya sudah selesai, untuk mengecek apakah koneksinya itu berhasil atau enggak, teman-teman bisa running atau jalankan komen php artisan db. Nanti kalau koneksinya berhasil,
kita akan diarahkan atau masuk ke CLI daripada database yang kita setup. Nah, jadi itu dia untuk config database-nya teman-teman. Kita akan lanjutkan, bagian lainnya di video berikutnya.